Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 hari ini kita akan membahas korupsi, di mana yang akan kita bahas adalah di antaranya adalah definisi korupsi itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk korupsi, kemudian nanti kita akan bahas juga mengenai faktor penyebab korupsi, kemudian ada beberapa nilai positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa menghindari adanya tindak korupsi. Langsung saja masuk ke materi mengenai definisi korupsi itu sendiri. Nah, korupsi di sini berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus, di mana corruptio dari kata corrumper, corruption atau korup, ini dari bahasa Inggris, dan corruption Perancis, serta korupsi itu dari bahasa Belanda, di mana semuanya artinya sama, yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Nah, kalau kita ambil kesimpulan, di mana korup itu artinya tadi adalah busuk, menerima uang, suap atau sogok, dan lain sebagainya. Nah, di sini korupsi itu adalah perbuatannya, berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Nah, koruptor itu adalah orang yang melakukan korupsi. Kemudian perbuatan korupsi ini menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, kemudian sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan atau instansi dari aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, kemudian menyangkut faktor ekonomi dan juga politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Nah, di sini ada beberapa bentuk korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi. Untuk faktor penyebab korupsi itu sendiri ada dua. Yang pertama, faktor internal, ini disebabkan dari diri sendiri. Jadi datangnya dari niat diri pribadi seseorang. Kemudian faktor eksternal ini disebabkan oleh uh, dari lingkungan luar. Jadi ada uh, penyebab dari lingkungan luar. Kemudian beberapa pendapat faktor penyebab korupsi, di mana ketika perilaku materialistik dan juga konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan juga korupsi. Ini menurut Ansari Yamamah tahun 2009. Kemudian korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang yang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Jadi ini termasuk salah satu faktor internal dari diri pribadi seseorang, di mana dia melakukan korupsi karena perilaku materialistiknya, kemudian konsumtifnya, dan juga kesalahan dalam memandang suatu kekayaan. Kemudian pendapat yang mengarah pada faktor eksternal ini diantaranya kurang keteladanan dan juga kepemimpinan dari elit bangsa. Jadi biasanya pendahulunya sudah melakukan hal yang sama dan ternyata tidak mendapat hukuman yang setimpal. Akhirnya eh, generasi seterusnya juga melakukan hal yang sama pula. Kemudian yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil.
kemudian lemahnya komitmen dan juga konsistensi penegakan hukum, serta peraturan perundangan, kemudian rendahnya integritas dan juga profesionalisme, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan juga birokrasi ini belum mapan. Kemudian kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan juga lingkungan masyarakat, serta lemahnya keimanan, kejujuran, serta rasa malu, moral, serta etika. Nah, pendapat lain yang mengarah pada faktor eksternal juga dari faktor politik. Dari faktor politik itu sendiri, kemudian faktor hukum, faktor ekonomi, dan juga birokrasi, serta transnasional. Nah, di sini problem yang menyebabkan suatu tindakan korupsi ini dibagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama ada sistem. Sistem ini terdiri dari aturan atau perundang-undangan, kemudian organisasi, keadilan, dan juga politik. Kemudian penegakan hukum berasal dari undang-undang, organisasi, personel, dan juga kompetisi. Kemudian sosial kemasyarakatan, ini permisivisme, kemudian perilaku budaya, panutan, dan juga integritas, dan juga kebangsaan. Ini dari nasionalisme, kepribadian, dan juga jati diri. Jadi dengan seseorang melakukan tindakan korupsi berarti ada yang bermasalah di antara poin-poin ini. Apakah dari sistemnya, apakah dari penegak hukumnya, apakah dari sosial kemasyarakatan atau dari kebangsaan. Pasti ada yang bermasalah di antara ini. Kemudian bentuk korupsi tadi yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Jadi salah satu bentuk korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, di mana biasanya terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan juga sarana yang sudah ada. Jadi ini sangat merugikan negara. Kemudian bentuk korupsi lainnya adalah penggelapan dalam jabatan. Jadi ini biasa dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau surat uang berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Ini jadi orang yang membantu untuk melancarkan kegiatan korupsi itu juga termasuk tindakan korupsi. Selain tadi penggelapan uang dan juga surat berharga, hal lainnya juga memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Ini juga termasuk penggelapan dalam jabatan. Kemudian bentuk korupsi lainnya adalah perbuatan curang. Jadi baik itu pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang di mana seolah-olah merupakan utang kepada dirinya. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Atau bisa juga menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya, di mana-mana seolah-olah ini pegawai negeri mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Jadi ini adalah salah satu bentuk korupsi perbuatan curang. Kemudian bentuk lainnya adalah suap menyuap. Jadi memberikan izin ataupun menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Atau bisa juga memberi sesuatu karena atau berhubungan dengan kewajiban
dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan. Bisa juga kita memberi hadiah atau janji yang dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang. Itu termasuk suap menyuap. Kemudian nilai positif yang bisa kita terapkan, khususnya di lingkungan kampus, untuk menghindari tindakan korupsi, yang pertama adalah kita bisa terapkan nilai kejujuran. Jadi nilai kejujuran di dalam kampus itu bisa kita wujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik. Misalnya tidak mencontek, kemudian tidak melakukan plagiarisme, dan juga tidak memalsukan nilai. Kita juga bisa mewujudkannya dalam bentuk kegiatan kemahasiswaan, misalnya. Kita membuat laporan keuangan dengan jujur, misalnya. Kemudian yang kedua adalah nilai kepedulian. Jadi sebagai seorang mahasiswa, kita dituntut untuk mulai ditumbuh kembangkan sejak berada di kampus. Jadi mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus, serta berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Selain itu juga mahasiswa dituntut peduli terhadap lingkungan di luar kampus. Jadi tidak hanya di dalam kampus saja, tetapi juga di luar kampus. Misalnya ketika sudah menjadi alumni, kita bisa peduli terhadap kiprah alumni dan juga kualitas produk ilmu oleh perguruan tinggi. Kemudian nilai selanjutnya adalah kemandirian. Jadi tidak mungkin orang yang tidak mandiri ini mampu mengatur hidup orang lain. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mandiri. Kemudian mahasiswa juga dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri. Jadi buat teman-teman, ini note juga jangan sampai mengerjakan tugas ini hanya titip nama. Jadi harus dikerjakan sendiri. Kemudian kedisiplinan. Jadi manfaat dari hidup disiplin itu kita bisa mencapai tujuan hidup kita dengan waktu yang lebih efisien, lebih cepat. Disiplin juga membantu orang lain percaya kepada kita. Kemudian kita juga bisa memperoleh hasil pembelajaran yang lebih maksimal. Kemudian nilai tanggung jawab. Nah, jadi di sini mahasiswa dapat diberikan tanggung jawab kecil misalnya dan berhasil melaksanakannya dengan baik, maka akan memperoleh kepercayaan dari orang lain. Kemudian mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi ini akan mudah dipercaya oleh orang lain, baik itu temannya maupun dosennya dan lain sebagainya. Kemudian kerja keras. Kerja keras ini adalah nilai penting bahwa kemauan mahasiswa ini harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Jadi setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan juga kepercayaan, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian kesederhanaan. Nah, dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa ini dibina untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Jadi prinsip hidup sederhana ini dapat mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, dengki, tamak, egois, dan juga sikap negatif lainnya. Selain itu, prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan. Ini menjadi salah satu tolak ukur dalam mengatasi tindak korupsi. Kemudian keberanian. Jadi nilai keberanian ini dapat dikembangkan di lingkungan kampus oleh mahasiswa maupun di luar kampus. Jadi kita bisa wujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan juga membela kebenaran. Berani mengakui kesalahan, kemudian berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian keadilan. Nilai keadilan ini dapat kita kembangkan
di kehidupan kita sehari-hari, baik di kampus maupun di luar kampus, dengan cara selalu memberikan pujian tulus kepada kawan kita yang berprestasi. Kemudian memberikan saran perbaikan serta semangat kepada kawan yang tidak berprestasi. Tidak memilih kawan yang berdasarkan latar belakang sosial. Jadi semua kita rangkul bersama. Kemudian strategi serta upaya untuk penanggulangan korupsi. Yang pertama adalah pembentukan lembaga anti korupsi. Kemudian pencegahan korupsi di sektor publik, pencegahan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat, kemudian pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, monitoring dan evaluasi serta kerjasama dengan lembaga internasional. Nah, untuk menanggulangi tindak korupsi, kita bisa mulai dari mahasiswa. Di sini contohnya ada Undang-Undang tentang Plagiat, ini nomor 20 tahun 2003, di mana plagiat ini terjadi ketika penulis menggunakan karya orang lain tanpa menyatakan berhutang budi dengan cara yang benar. Plagiat bisa disengaja atau tidak disengaja karena tidak memahami bagaimana cara menyatakannya, atau plagiat ini juga meskipun disengaja atau tidak disengaja tetap merupakan suatu kejahatan. Nah, untuk undang-undang plagiat ini sering terjadi juga di lingkungan kampus karena kita sering mengadakan atau sering ada kegiatan menulis ya, baik itu dari mahasiswa maupun dosen. Khususnya buat mahasiswa mungkin yang belum terbiasa menulis, apalagi buat mahasiswa yang akan tugas akhir ataupun skripsi, nanti diminta untuk menulis laporan skripsi atau laporan TA-nya, nanti harus mengetahui bagaimana cara untuk menuliskan cara untuk berhutang budi, untuk menulis karya orang lain. Dengan cara ini, menghindari plagiarisme. Nah, tadi adalah undang-undang tentang plagiat. Kemudian sanksinya apa kalau kita melakukan plagiarisme atau plagiat? Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana lulusan PT yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi atau vokasi yang terbukti merupakan jiplakan, jadi tidak menyertakan nama pengarangnya, ini akan dikenai sanksi, yaitu yang pertama dicabut gelarnya. Baik gelar akademik, profesi maupun vokasi akan dicabut gelarnya. Ini pasal 25 ayat 2. Kemudian sanksi yang kedua adalah dipidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Ini pasal 70. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah surat edaran dari rektor Universitas BSI mengenai gratifikasi. Ini juga mungkin sering terjadi juga di kalangan mahasiswa, sehingga dibuatkan surat edaran oleh rektor kita, di mana isinya adalah mahasiswa dilarang melakukan gratifikasi dalam bentuk memberikan uang atau pemberian hadiah atau kenang-kenangan kepada pimpinan, dosen, pembimbing atau asisten pembimbing, penguji, staf mengajar, dan juga administrasi. Jadi dalam bentuk apapun tidak boleh memberikan pemberian hadiah ataupun kenang-kenangan ataupun uang. Nah, sanksinya adalah
Nanti yang pertama, pemberhentian proses bimbingan sampai 2 periode, bila gratifikasi dilakukan antara proses bimbingan hingga pengesahan akhir dari tugas akhir. Kemudian penundaan wisuda, ini bila gratifikasinya dilakukan setelah ujian sidang tugas akhir sampai dengan pengumpulan buku tugas akhir. Jadi gratifikasi ini terhitung ketika beberapa periode waktu. Yang pertama ini tadi, ketika proses bimbingan dan juga setelah ujian sidang sampai pengumpulan tugas akhir. Jadi selain itu bagaimana? Selain itu bisa. Karena poinnya ini tadi. Tapi tergantung juga karena maksud dan tujuan ya. Misalnya dalam pembelajaran seperti sekarang ini. Misalnya ada mahasiswa yang memberikan hadiah dengan maksud supaya dosen memberikan nilai yang bagus atau meluluskan mata kuliah tersebut. Nah, itu juga termasuk gratifikasi. Jadi, bukan hanya yang tercatat di sini, tapi tergantung dengan kondisi dari masing-masing sikon. Seperti itu. Kemudian peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, ini tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Misalnya dalam Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan juga Reformasi tahun 1998. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, serta idealisme yang mereka miliki. Jadi, sebagai mahasiswa, kita juga minimal tidak melakukan pelanggaran. Lebih bagus lagi kalau kita punya peran dalam masyarakat, di dalam negara, misalnya. Kemudian peran mahasiswa lainnya adalah mahasiswa ini memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan juga idealisme. Ini dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, serta idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Kemudian keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama, lingkungan keluarga. Kita bisa terapkan tadi nilai-nilai positif di lingkungan keluarga kita, kemudian di lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan juga tingkat lokal atau nasional. Nah, di sini ada diskusi, ada 5 poin. Yang pertama, sering kita jumpai di lampu merah, banyak orang yang tidak sabar menunggu lampu hijau nyala dan menyerobot. Bagaimana tanggapan kalian? Nah, ini teman-teman silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Dari poin 1 sampai poin 5, silakan diberikan tanggapan, nanti dikumpulkan di ruang tugas di My Desk. Dikumpulkan masing-masing satu orang satu. Jadi meskipun diskusi, tetap semua orang mencatat jawabannya. Kemudian untuk soal tugas, ini nanti untuk latihan saja, jadi saya share soalnya. Oke, untuk materinya mungkin sudah selesai untuk materi pendidikan anti korupsi. Silakan dipelajari untuk video pembelajaran hari ini. Untuk sesi tanya jawab saya alihkan ke WA Group, nanti bisa ditanyakan di WA Group. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.